tangan saya sendiri ya. Di samping kita ingin bekam, ya memang keadaannya kita lagi banyak nganggur. Jadi aku mau aktivitas bekam tanganku sendiri. Ini alatnya yang sudah saya steril pakai alkohol, dan ini jarum dan setnya, dan ini pompanya. Ikutin terus ya. Nah, jadi kita olesin dulu minyak MHS atau MBB ya. Karena tangan saya yang saya mau pegang, jadi saya lepas dulu ini sarung tangannya ya. Aduh, susah banget. Nah, ini saya lepas dulu karena ini tangan saya sendiri yang saya pegang ya, teman-teman. Tunggu 3-5 menit untuk penyedotannya ya. Sambil menunggu waktu, kita pasang jarumnya dulu. Nah, ini seperti ini jarumnya ya teman. Jarumnya seperti ini. Kita masukkan dulu. Ini masanya ya teman-teman. Oke, saya kira sudah. Tusuk-tusuk dulu. Ini bersih, ini top. Masukkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
keluar darahnya nih teman. Ini darah kotor loh ya, ini toksin, ini darah kotor dalam tubuh kita ini yang buat mungkin kita sering kebas, maksudnya semutan gitu ya, kecu-kecu, mungkin linu-linu juga ya. Ini namanya darah kotor toksin yang memang harus dibuang. Ini saya udah lama ini nggak bekam ini karena di rumah nggak begitu ada aktivitas karena lockdown ya, di Hongkong lockdown ini, jadi banyak nganggurnya. Ini aku aktivitas sendiri, bekam tubuh saya sendiri bagian tangan. Nih, darahnya seperti ini teman-teman. Ini nanti kalau setelah dibekam itu enteng banget di rasanya di badannya, langsung efeknya tuh langsung terasa, karena memang ini darah kotor yang memang harus dikeluarkan. Ini memang darah kotor yang harus dikeluarkan teman-teman. Teman-teman lihat sendiri ya. Nah begini, dan ini kelihatan apa, kotnya kelihatan banyak uapnya, ini tandanya banyak anginnya ini teman-teman. Maaf ya, ini di kamar agak gelap-gelap gimana, kalau dibuka hordengnya itu mataharinya masuk, sulap silau. Nah begini, nah ini tanda anginnya banyak ini dalam tubuh kita, bukan berarti masuk angin atau apa, cuman memang banyak angin dalam tubuh kita. Kelihatan nggak ini teman-teman? Jadi begini ya. Kalau lama sudah nggak dibekam ini rasanya mau bekam kayak apa ya, kayak males, hawanya tuh males memang, karena efek dari darah kotor tadi, toksin yang banyak dalam tubuh kita tadi ya. Nah, ini darahnya teman-teman seperti ini ya. Ini darah kotor, ini mengental loh ini darahnya tuh, nggak goyang sama sekali tuh. Alhamdulillah, masya Allah. Cobain dulu. Tuh ya teman-teman, darahnya tuh bisa lihat, tuh bisa lihat. Masya Allah, ini darah kotor ini yang memang harus dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin tubuh nggak karu-karuan rasanya. Maaf ya, yang saat ini nggak pakai kaos tangan karena memang harus ditusuk. Masih keluar apa enggak? Jadi ini ngokopnya sampai tuntas ya, sampai keluar plasma darah. Plasma darah itu seperti darah meruntus gitu ya, tapi dia bening. Tapi kalau masih keluar darah ya masih kita kop lagi. Masya Allah, ini tuh darahnya, ya Allah, darah kotornya teman-teman. Jadi teman-teman juga perlu lo dibekam ya, karena di tubuh kita itu pasti banyak darah yang kotor, banyak toksin yang memang harus dikeluarkan. Makanya kita
sering badan tuh pegel, nggak enak, susah tidur, sering kepas-kepas gitu ya tangan ya, sebentar gampang semutan gitu ya. Nah ini solusinya bekam kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman melihat itu memang kayak takut, ngeri, tapi mending ngerasain, mending dibekam nggak ngerasain. Kalau ini kan memang saya perlihatkan jadi kayak ngeri ya, padahal sebenarnya alhamdulillah ini terapis al-hijamah ini sunnah rasul ini ya, sunnah intinya dari zaman Nabi itu sudah memang dianjurkan untuk berbekam. Jadi salah satunya pengobatan itu adalah berbekam, karena impactnya itu benar-benar langsung terasa teman-teman. Misalnya kita kan sering HP-an gitu ya, kan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, saya sendiri merasakan ya. Jadi kalau HP-an itu kan tangan ini kayak rasanya berat gitu ya, untuk bekam aja susah kadang-kadang ya, apalagi kalau bangun tidur. Nah ini solusinya dibekam kayak gini ya. Jadi bekam itu nggak usah takut teman-teman. Bekam itu kita mengeluarkan toksin atau darah kotor, dan itu darahnya juga bukan darah yang dari daging loh ya, ini darah yang dari dalam kulit, di atasnya daging. Jadi jarumnya juga cuman kecil seperti yang aku lihatin tadi, kecil banget. Ini namanya bekam basah, terkenalnya bekam basah. Kalau orang Cina itu bekam kering cuma dikop aja, nggak pakai ditusuk. Jadi menurut saya lebih afdolnya kalau ditusuk karena keluar toksinnya, keluar darah kotornya. Jadi darah kotor tadi itu mengental karena dia memang toksin ya. Teman-teman bisa bedakan kalau misalkan darah yang segar, yang bersih gitu ya, itu pasti nggak gampang mengental. Tapi kalau darah bekam ini karena yang dikeluarkan darah kotornya, itu memang darah itu mengental seperti jelly ya. Itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua, kalau di daerah teman-teman itu memang ada terapis bekam, silakan berbekam ya. Berbekam itu sunnah juga. Bekam tuh nggak harus di titik mananya, dimanapun bisa dibekam. Cuman memang kalau yang titik sunnahnya itu di titik al-kahil, al-katifain, terus umum mukis itu di bun-bunan, kalau orang Jawa bilang di bun-bunan ya. Itu kalau orang sering mumet, sakit kepala, terus mungkin ya itu di atas kepala itu adalah 100 titik macam penyakit di situ pusatnya, seperti kayak kena sihir juga itu bisa dibekam. Tapi jangan lupa untuk baca doanya dulu, baca Al-Fatihah, baca sholawat, baca ayat kursi ya. Jadi sambil bekam juga tetap kita bersholawat, mohon sembuhan sama Allah gitu teman-teman ya. Jadi untuk yang belum pernah bekam jangan takut berbekam gitu. Ini sebenarnya aku juga agak pusing sih kepala, mungkin kebanyakan tidur tapi nggak teratur. Maksudnya gimana ya, tidurnya terlalu malam. Maklumlah kita di rumah majikan ya, kalau kerjaan nggak seberapa, cuman kita tidurnya terlalu malam ngikutin majikan ya gitu teman-teman. Jadi begini, oke, saya coba dikop lagi masih keluar apa enggak. Kalau sudah nggak keluar ya bisa disudahi ya teman-teman. Ini setelah dibekam ya teman-teman, diolesin minyak ini, minyak herbal sinergi. Ini namanya minyak MHS. Kalau dulu terkenalnya minyak bubut, sekarang minyak sinergi herbal dari produk HNI ya. Nah ini antibiotiknya ini, dan minyak ini sangat manjur banget ya. Ini minyak karena kameranya terbalik. Minyak ini minyak herbal sinergi. Karena ini di kamera depan jadinya
tulisannya kebalik ya, ini MHS minyak herbal sinergi. Ini tulisannya minyak herbal sinergi ya teman-teman. Ini ampuh banget. Saya pernah goreng-goreng ya, kena minyak gitu langsung diolesin, itu nggak bekas sama sekali, masya Allah. Pokoknya produk hebat ini. Sekarang proses yang tangan sebelah kanan teman-teman. Karena mau ke pasar, ini aja dulu ya teman-teman. Tanganku sebelah kanan. Tangan sebelah kanan karena ini mau ke pasar, jadi aku nggak bisa bekam lebih banyak ya. Yudahin satu ini aja. Jadi pesan saya untuk teman-teman, sesering mungkin berbekam agar tubuhnya tetap sehat. Karena darah kotor ini kalau nggak dikeluarkan, toksin ini nggak dikeluarkan, bisa menjadi penyumbatan dalam darah kita ya. Tuh. Ini masya Allah, ini nggak seberapa ini teman-teman, biasanya banyak banget loh ini. Itu kan mengental dia. Ini sendiri, jadi sebisa mungkin gimana ya. Nah, masya Allah, masya Allah. Tuh darahnya teman-teman, darahnya seperti ini nih, ngeri. Tuh seperti jelly ya, kelihatan nggak teman-teman, tuh seperti jelly. Teman-teman nggak sakit kok. Oke teman-teman, segini aja. Saya ingatkan sekali lagi untuk teman-teman dimanapun berada, kalau di sekitar sampean itu ada terapis bekam, silahkan aja untuk berbekam, karena
demi kesehatan, karena kan darah seperti jeli tadi itu kalau nggak dikeluarkan itu bisa menimbulkan penyumbatan dalam darah ya. Jadi seperti kita banyak keluhan sakit, pegel lah, linu lah, terus semutan nggak sembuh-sembuh, itu semuanya bisa diatasi dengan bekam. Nah, ada titik-titik sunnahnya juga. Dan kalau sebenarnya bekam itu nggak mengharuskan ke titik yang mana sih, yang mana yang teman-teman mau bekam boleh itu, cuman ada titik yang sunnahnya, misalnya titik umum muhis, itu di atas bendungan. Terus al-kahil itu di tengguk kita itu kan ada punuk ya, di tengah-tengah punuk itu namanya al-kahil ya. Terus al-katifain di kiri kanan bahu. Terus al-ahdain itu di kiri kanan leher ini, dimanapun bisa. Terus ada titik paru-paru, titik ginjal, titik liver, titik apa namanya lagi ya, titik jantung gitu. Itu ada titiknya masing-masing, itu organ depan, organ tubuh, meridian depan sama meridian belakang itu ada titiknya sendiri itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering kesemutan itu seringlah berbekam di titik paru-parunya gitu. Paling tidak ya dibekam sekujur tubuh nggak masalah sih gitu. Udah dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat, semoga menggugah niatan teman-teman untuk berbekam, karena berbekam itu di samping sunnah itu memang langsung terasa ya khasiatnya di tubuh kita tuh, langsung enteng. Sebenarnya saya juga mau bekam kaki, cuman ini karena mau diajak ke pasar jadi saya nggak bisa lanjut. Udah sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan salam bahagia selalu, salam sehat selalu, semoga coronanya cepat berlalu, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.